tidak. Sebenarnya di hadapan Tuhan kita seperti Yosua, pakaian kita kotor, tidak layak, penuh dengan dosa dari pikiran, perkataan, dan perbuatan. Satu-satunya alasan mengapa Tuhan membiarkan kita beribadah kepadanya, bahkan memanggil kita menjadi umatnya, ialah karena Tuhan sendiri. Jadi alasan keselamatan kita betul-betul ada pada diri Tuhan, bukan ada pada diri kita. Karena Tuhan sendiri memilih kita, Yerusalem baru ciptaannya. Dan karena itu Tuhan mengangkat, di sini dikatakan seperti puntung yang ditarik dari dalam api. Artinya apa? Api penghukuman yang disediakan, memang kita harus alami kerasnya teguran Tuhan karena dosa dalam dunia ini, seperti Daud, seperti bangsa Israel yang harus dibuang ke Babylon. Tetapi Tuhan menarik kita keluar dari itu. Sehingga Paulus bisa berkata di dalam surat Roma, demikianlah tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Makanya teguran karena dosa kita akan alami dalam hidup ini, Bapak Ibu. Jangan terlalu lama mengabaikan Tuhan kalau Tuhan panggil untuk setia kepadanya. Jangan berpikir karena kehidupan kita yang nyaman kita bisa mengabaikan Dia sekali-sekali. Nanti akan sampai waktunya kita akan menyesalinya. Dan mungkin sudah pernah kena kita semua. Seperti Daud dulu ditegur oleh Tuhan dan sebagainya. Tetapi hukuman kekal di neraka sudah dibatalkan. Teguran-teguran karena kekurang setiaan kita di dunia ini kita alami dan mungkin masih akan alami sesudah ini. Tetapi hukuman kekal di neraka sudah dibatalkan. Karena apa? Karena Allah memilih kita seperti kata Paulus dalam Efesus 1 sebelum dunia dijadikan. Dan Ia menebus, karena Dia memilih, Dia menebus dalam Kristus. Dia tarik dari dalam api penghukumannya. Sehingga kita layak menjadi umatnya, berdiri di hadapannya, berdoa, mempersembahkan korban dan sebagainya kepadanya. Dan itulah pembelaan yang sejati dari Kristus yang tahu pasti bahwa karena dirinya sendirilah yang akan menebus umatnya. Sehingga Dia bilang, ini puntung yang aku tarik dari dalam api. Sebab Dia sendiri yang menarik mereka dari dalam api. Karena Dia adalah Kristus. Sehingga Dia kepada Yosua Dia memberikan kekuatan, Dia memerintahkan pada mereka yang berada di situ. Di sini disebut orang-orang, tapi kemungkinan besar malaikat-malaikat yang melayani. Dia katakan, tanggalkanlah pakaian kotor itu, ini ayat 4 ya, daripadanya. Dan kepada Yosua Ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Yesus mengatakan, kamu sudah diampuni. Dan itu alasan kamu bisa ada sini, karena diampuni, bukan karena cukup baik. Itu harus diulang-ulang supaya Bapak Ibu memahaminya. Diampuni. Dan sekarang pakai pakaian baru, pakaian pesta. Artinya pakaian pribadi kita diperbaharui oleh Kristus, diampuni. Sehingga kita pantas untuk pesta, bahkan ketika nanti pesta kedatangan anak domba Allah. Nah, ayat 5 ada masalah penterjemahan Alkitab. Saya tidak mau bertindak sebagai profesor teologi yang sedang menjelaskan pada mahasiswa teologi, tapi kita sebagai jemaat harus mengenal hal-hal seperti ini supaya kita mengerti firman Tuhan dengan baik. Saya tidak mengatakan terjemahan Alkitab bahasa Indonesia salah, tetapi ada mungkin cara berbahasa yang membuat ada sesuatu yang tidak begitu jelas di sini dalam Alkitab bahasa Indonesia. Dikatakan dalam ayat 5, kemudian Ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya, dan seterusnya. Kalimat kemudian Ia berkata memberikan kesan seolah-olah malaikat itu yang berbicara. Taruh serban di kepala imam besar Yosua. Tapi dalam terjemahan dalam Alkitab bahasa asli, dan itu bisa dilihat dalam beberapa banyak terjemahan bahasa Inggris. Then I said, bukan he, I. Kalau he said berarti masih malaikat itu. Tapi I said artinya Nabi Zakaria yang berbicara. Artinya di tengah-tengah mendapat penglihatan itu, ketika Nabi Zakaria melihat bahwa Imam Yosua sudah diberikan pakaian yang baru, dosanya sudah diampuni. Lalu tiba-tiba Nabi Zakaria menginterupsi penglihatan yang dia dapatkan. Dia berbicara, oh tolong pakaikan sorban di kepalanya. Maksudnya di kepala Imam besar Yosua. Mengapa Bapak Ibu? Pertanyaannya, mengapa Nabi Zakaria tiba-tiba ikut berbicara dalam penglihatan itu?
Mengapa dia merasa perlu untuk berbicara? Kenapa dia tidak duduk atau berdiri dan lihat saja penglihatannya sampai selesai, seperti Nabi Daniel waktu dapat penglihatan tentang 4 binatang dan sebagainya. Kenapa Zakaria merasa perlu untuk menginterupsi penglihatan itu dan tolong taruh sorban di kepalanya. Pasti ada sesuatu yang penting bagi dia sehingga dia ikut berbicara. Dia mengusulkan pada malaikat, tolong, ya terima kasih sudah taruh pakaian baru di badannya imam besar kami Yosua, tapi jangan lupa tolong sorban di kepalanya. Apa pentingnya sorban di kepala itu? Kalau Bapak Ibu membaca kitab Keluaran pasal 28 tentang pakaian imam, setelah mau dipakaikan pakaian khusus untuk imam supaya bisa menghadap pada Tuhan dalam upacara minta Tuhan ampuni umat dan jangan membuang umat dari perjanjian Tuhan. Maka salah satu hal terakhir yang dilakukan adalah sorban khusus ditaruh di kepala imam. Dan juga digantung atau ditempelkan satu seperti plakat kecil dari emas murni. Itu Bapak Ibu bisa lihat dalam Keluaran 28 ayat 36 dan seterusnya. Satu plakat kecil dari emas murni yang bertuliskan kudus bagi Tuhan. Dengan tulisan itu, imam itu boleh diizinkan oleh Tuhan untuk datang menghadap dia, berdoa mohon Tuhan ampuni umat dan Tuhan supaya jangan membuang umat. Tanpa itu imam pun tidak layak, tanpa tanda itu imam pun tidak layak untuk minta Tuhan mengampuni dan tetap mengasihi umat. Dan Nabi Zakaria orang Israel, dia tiba-tiba tahu, oh ya pakaiannya Imam Yosua sudah bagus. Tapi kalau dia tidak ada tanda itu di kepalanya, nanti dia tidak bisa mohon Tuhan ampuni dosa saya dan umat saya. Jadi tolong cepat berikan sorban di kepala Imam Yosua. Supaya dia boleh memohon ampun dan mohon Tuhan tetap memberkati dan menjaga saya dan umat Israel. Dan itu penyebabnya Nabi Zakaria meminta supaya malaikat-malaikat menaruh sorban di kepala Imam Yosua supaya dia bisa, supaya Yosua layak memohon berkat dan pengampunan bagi Nabi Zakaria dan umat Israel. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ulangi bahwa imam dulu itu beda dengan pendeta sekarang atau majelis gereja penutua sekarang. Tetapi ini adalah contoh yang sangat baik dari Nabi Zakaria sebagai bagian dari umat Israel. Dia minta supaya imamnya dilayakkan dengan sorban itu. Sehingga Tuhan terima doanya dan sebagainya. Saya harus bertanya, Bapak Ibu jawab dalam hati, tidak usah menjawab dengan mulut di sini. Apakah tiap minggu pagi Bapak Ibu berdoa untuk semua pendeta yang akan berkhotbah atau majelis yang akan melayani di gereja di mana Bapak Ibu akan pergi beribadah? Oke, itu pertanyaan sekaligus motivasi sesuai dengan nats ini. Berapa kali dalam seminggu Bapak Ibu berdoa untuk para pemimpin rohani Bapak Ibu? Para penetua, diaken, pendeta, dan sebagainya. Nabi Zakaria memberikan contoh yang sangat baik. Tolong taruh sorban di kepalanya supaya dia layak di hadapan Tuhan. Kasih Tuhan sekalian. Mereka menaruh sorban sehingga Imam Yosua layak untuk meminta Tuhan memberkati dan mengampuni umatnya. Termasuk memberkati dan mengampuni Nabi Zakaria. Malaikat Tuhan berkata kepada Imam Yosua, beginilah firman Tuhan semesta alam, apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan padamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk di antara mereka yang berdiri melayani sini. Tuhan ingin mengatakan pada Imam Yosua dan Nabi Zakaria tentu saja, sekarang kamu sudah diampuni. Kamu sudah diselamatkan. Apa tugas orang-orang yang sudah diselamatkan? Dua hal yang pasti di sini. Pertama, harus berjuang untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan tidak bilang itu akan mudah. Tuhan Yesus katakan pada para pengikutnya,
Kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus memikul salibmu, menyangkal dirimu, dan mengikut aku. Kalau lebih banyak keputusan dalam hidup kita didasarkan pada kepentingan kita, sebaik apapun kepentingan itu, daripada kehendak Tuhan, berarti kita belum benar-benar mengerti bahwa kita sudah diampuni dan tidak ditebus karena pengorbanan Kristus di salib. Kristus menyangkal dirinya secara luar biasa. Dia katakan kalau bisa tahun ini lalu Bapak, tapi jangan kehendakku. Nah, melaksanakan kehendak Tuhan, berjuang dengan sepenuhnya hati melaksanakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, di sini dikatakan akan mengurus rumahku. Yang kedua, semua orang yang Tuhan ampuni dan Tuhan selamatkan harus ikut ambil bagian di dalam pelayanan Tuhan. Tidak ada penonton dalam agama Kristen. Tidak ada spectators, bahasa Inggrisnya kalau tidak salah Bapak Ibu, dalam agama Kristen. Tidak boleh ada orang Kristen yang mengatakan saya cuma jemaat biasa. Itu ungkapan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Semua yang diampuni harus ikut melayani dalam fungsi yang sekecil apapun. Memang tidak semua bisa jadi pendeta seperti saya atau penetua seperti Pak Yama dan Ibu. Tapi harus ambil bagian Bapak Ibu, sekecil apapun. Beberapa saudara kita sudah memberikan contoh yang baik. Jadi song leader, musisi, pimpin liturgi, mengurus sound system atau gambar layar di sana dan sebagainya. Ada yang mengurus persembahan, membaca Alkitab dan sebagainya. Apapun itu Bapak Ibu sekalian, apapun itu. Pelayanan adalah bukan hanya bagi orang yang mempunyai titel sarjana teologi atau sudah pernah ditabiskan sebagai penatua dan diaken di gereja. Pelayanan adalah bagi semua orang yang dosanya sudah dihapus karena Kristus menumpahkan darah di atas kayu salib. Itu yang dipesankan di sini. Melayani Tuhan dan berjuang hidup tiap hari sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau itu yang dilakukan, Tuhan mengatakan di sini, aku akan mengizinkan engkau masuk di antara mereka dan berdiri melayani di sini. Kalau itu dilakukan, ketika Tuhan Yesus datang atau ketika hidup kita berakhir di dunia ini, kita akan ikut bersama para malaikat di surga melayani di sana. Dengan cara yang sempurna, yang jauh lebih baik dari kita melayani di sini. Tuhan sekalian, ayat 8 dan ayat 9. Malaikat itu atau Yesus sendiri mengatakan pada imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan satu lambang. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku yakni sang tunas. Sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, satu permata yang bermata 7. Dan seterusnya Bapak Ibu. Malaikat itu mengatakan pada Yosua, kalian ini imam-imam ini, memang kalian imam, betulan. Tapi sebenarnya kalian juga hanya sebagai lambang bahwa akan datang imam besar yang sejati. Yang akan melaksanakan, menuntaskan tugasmu sebagai imam besar. Tugas imamat kalian mempersembahkan korban pada Tuhan. Sesudah itu mungkin minggu depan, bulan depan harus persembahkan korban lagi. Karena dosa umat berbuat dosa lagi. Tapi imam besar yang akan datang, yang disebut hamba Tuhan. Nah itu kita mengerti karena satu-satunya hamba Tuhan yang melaksanakan tugas sebagai hamba dengan sempurna hanya Yesus waktu dia datang ke dunia ini. Lalu dia disebut tunas karena seperti Israel itu seperti pohon yang sudah dipotong, hancur, patah waktu dibuang ke Babilonia, tapi ada tunas yang akan tumbuh kembali. Israel yang sejati, yaitu Kristus sendiri, yang misinya tidak akan gagal sampai selama-lamanya. Dan kita harus menjadi pengikutnya, sehingga kita pun ikut dalam misinya. Dan disebut dalam hal yang sedikit lebih sulit untuk ditafsirkan Bapak Ibu seperti permata yang bermata 7.
Tetapi beberapa Bible scholars, beberapa penafsir Alkitab yang baik, yang Tuhan berikan anugerah untuk pengetahuan untuk itu, menjelaskan bahwa ini berarti Tuhan Roh Kudus mempunyai, 7 itu angka sempurna, mempunyai mata yang sempurna untuk menjaga, melindungi kita dalam kehidupan kita, dalam misi kita melayani Dia di dunia ini. Dan itu semua dijanjikan oleh malaikat kepada Imam Besar Yosua, bahwa akan datang seorang tunas, hamba yang sejati dan bermata 7. Dan orang itu, dia itu kita tahu adalah Yesus yang menuntaskan tugas keimaman di dunia ini. Sehingga dikatakan dalam akhir ayat yang ke-9, dan aku, ini kata Tuhan, dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam 1 hari saja. Sekarang saya bertanya, Bapak Ibu jawab dalam hati, atau mau jawab secara terbuka pun boleh. Mau saya tanya, 1 hari yang Tuhan maksudkan di mana Dia menghapuskan dosa umat itu, hari apa Bapak Ibu? Bukan hari Minggu Bapak Ibu, bukan Sabtu. Dan bukan hari yang diulang-ulang ya, karena di sini dikatakan 1 hari saja. Bukan hari yang hari itu ada minggu lalu, ada minggu depan, ada tahun depan, bukan. Memang diperingati tapi tidak diulang-ulang. Dan hari itu adalah hari Jumat Agung. 1 hari itu Yesus disalib dan dosa umatnya dihapuskan. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian. Di situ dikatakan dosa negeri ini, kesalahan negeri ini, karena memang Tuhan berbicara pada Nabi Zakaria dan Imam Yosua tentang orang Israel. Tetapi lewat terutama di dalam surat Paulus pada jemaat Galatia berkali-kali diungkapkan secara langsung maupun tidak bahwa kita gereja Tuhan ini adalah Israel baru, Israel rohani. Jadi dosa kita semua dihapus pada 1 hari, yaitu pada hari Jumat Agung yang pertama, waktu Yesus disalibkan, berkorban di atas bukit Golgota. Dan dikatakan dalam ayat terakhir, pada hari itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. Pohon anggur dan pohon ara melambangkan sesuatu yang teduh yang kita bisa duduk di bawahnya. Artinya apa? Artinya bagi kita semua yang percaya sungguh-sungguh bahwa Kristus sudah menebus dan menyelamatkan kita, sehingga kita wajib berjuang mentaati firman Tuhan dan terlibat dalam pelayanannya. Salah satu tugas kita oleh karena demi keselamatan Tuhan dari Tuhan itu ialah bersaksi, memanggil orang lain untuk ikut datang masuk di dalam gerejanya. Ikut menikmati keselamatan dari Tuhan. Sebab walaupun kita semua dan orang-orang yang mungkin masih akan datang bergabung bersama kita dalam gereja Tuhan di mana saja, juga adalah orang-orang berdosa, kotor di hadapan Tuhan pada dasarnya seperti Imam Besar Yosua. Tetapi karena darah Kristus, kita semua sudah dibersihkan, dilayakkan datang kepadanya. Oleh sebab itu kita harus bersaksi, harus mengambil bagian dalam pelayanan, dan harus berjuang untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan sepanjang hidup kita. Demikianlah Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, refleksi dari kitab Nabi Zakaria pasal yang ketiga. Bahwa kita dibela oleh Kristus di hadapan iblis supaya tidak dibinasakan, bukan karena kita cukup baik, tapi karena kita sudah dipilih oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan, seperti yang disaksikan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus pasal yang pertama. Tuhan Yesus memberkati. Bapak-bapak sekalian, menyambut pemberitaan firman Tuhan tadi, saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri dan mengaku iman kita kepada Tuhan sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.